Tapi terakhir waktu saya mau terbang ke sini, orang tua saya datang ke Jakarta. Jadi dia jemput, dia nggak mau saya pergi ke Taiwan gitu. Cuma saya nggak mau, rasanya kamu tuh udah pendek banget. Bener kan tadi bahasnya? Udah malu pulang lagi ke kampung. Ya udah hanya minta izin sama mereka sebenarnya nggak boleh sih, nggak restuin. Makanya saya tahu kenapa kerja saya di sini cuma bertahan 2 minggu, nggak sampai 2 minggu. Karena saya jaga kakek, gendut banget, 90, hampir 90 kilo. Saya dulu kurus banget teman-teman. Sekarang udah naik 10 kilo ke atas. Kurus banget, jadi nggak kuat, jaga kakeknya nggak kuat, hanya dia jatuh, kakinya patah. Jadi pertamanya kerja di sini sebagai jaga kakek, tahu ya aku. Kakinya patah, dia jatuh, kakinya patah, akhirnya saya mau dipulangin. Nah pas mau dipulangin tuh saya bilang ke konselor, saya nggak mau pulang, saya di situ nyata mau kerja. Terus akhirnya saya ada niat untuk kerja, dia bantu saya untuk masuk ke shelter KDI. Ada pernah dengar nggak shelter KDI yang di Taoyuan itu? Saya di sana 3 bulan. Nah kebetulan di sini ada pemilu DPR dulu, bantu-bantu anak-anak shelter itu semua bantu-bantu di sini. Nah tapi nggak tahu ya, mungkin rezeki tak keberuntungan buat saya, rezeki ada satu bapak-bapak dulu di sini tapi udah pulang sih sekarang, dia bagian penerimaan pegawai baru. Nah dia bilang dia mau ambil saya gitu di sini, tapi cuma bantu-bantu aja, jadi bukan pegawai tetap KDI. Jadi di sini terus ya udah saya mau kan kalau kerja di sini, tapi ternyata nggak bisa karena saya di Indonesia nya dari TKI terus ke sini kan nggak bisa. Ya udah akhirnya ya bukan rezeki kan, saya udah keterima kerja lagi. Nah hari ini kerja, hari ini juga saya ditelepon sama KDI kalau misalnya saya bisa masuk ke sini, akhirnya saya pindah ke Taipei untuk di sini. Tapi waktu itu di sini baru part time selama 7 bulan. Nah baru setelah 7 bulan saya diangkat jadi pegawainya. Sampai kemudian Mbak Titin ini masuk sekolah bahasa di sekolah sama KDI. Memang Ini udah berapa tahun? Udah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Baru pertama kali ke sini ya? Pertama kali. Udah 3 tahun. Bagi kami yang teman-teman yang berada di sini adalah sebagai mahasiswa, Mbak Titin ini bukan lagi TKI semata dalam konteks orang yang bekerja di sini, tapi menjadi sahabat kami. Karena semua urusan yang terkait dengan KDI biasanya kita kontaknya sama Mbak Titin. Nah, kenapa kemudian Mbak Titin hadir di sini? Karena sebenarnya pengen sharing motivasi sama teman-teman semuanya bahwa saya kayaknya udah nggak bisa ngomong deh, Tin. Luar biasa ya. Tisu. Jadi kemarin saya ikutan satu forum, Tin. Namanya adalah Southeast Asian Conference, betul, di Jinan Taipei. Benar ya, Universitas National University, bukan Jinan di Puli. Mungkin saya salah ngomongnya ya. Di situ ada sesi untuk sesi untuk presentasi penelitian tentang Indonesia. Dan dari proses presentasi teman-teman yang terkait dengan penelitian yang ada di Indonesia, audiensnya kan tidak hanya dari Indonesia, ada juga dari Thailand, Vietnam, Taiwan sendiri, dan juga beberapa negara Asian, Southeast Asian yang lain. Ketika kita menjelaskan bahwa orang Indonesia yang ada di Taiwan itu jumlahnya sudah cukup banyak, terbagi, ada yang memang sudah menjadi penduduk, ada yang kemudian jadi pelajar, ada yang kemudian jadi TKI, tapi semuanya berhubungan secara harmonis. Awalnya memang sangat sederhana dalam konteks hubungan mahasiswa dan juga konteks teman-teman pekerja. Teman-teman pekerja nggak punya waktu kalau misalnya mau ngadain satu kegiatan besar, tapi Anda punya sumber daya keuangan. Ya kan? Sedangkan teman-teman mahasiswa adalah punya waktu kalau misalnya mau kerja, ada pekerjaan bareng-bareng, tapi teman-teman mahasiswa nggak punya duit. Beasiswa kita di sini terbatas banget loh. Sehingga hubungan transaksional di antara dua orang yang saling membutuhkan itu terjalin. Hubungan ini semakin baik karena ternyata bertemu dengan teman-teman semua yang memang pengen belajar. Tidak hanya semata-mata bekerja, tapi pengen belajar. Sehingga kemudian kami yang merasa lebih dulu melangkah di dunia pendidikan,
mengajak teman-teman untuk juga dunia kependidikan. Nah, harapan semuanya yang ada di forum itu, karena ini tidak ditemui dari komunitas Vietnam yang ada di sini. Dari cerita salah satu teman, Vietnam itu beda banget antara pelajar yang kelompok sendiri, teman-teman pekerja kelompok sendiri. Nggak pernah ada kerja sama bareng. Indonesia, kita semuanya bisa harmonis untuk bekerja. Merdeka. Mancing terus, pandang mundur. Tetap semangat, gitu kan. Saya terharu jadi. Tinggi Yatin, ada yang mau disampaikan lagi sama teman-teman? Mungkin saya mau bagi tentang ujian sih. Oke, real ya di depan mata ya semuanya ya. Udah belajar belum semuanya? Soso belum gitu. Udah pada dapat surat izin? Kemarin. Berarti kamu nggak ada di rumah, kamu di rumah sakit. Aku di rumah sakit. Ya, berarti ada yang belum terima surat izin. Iya. Tempatnya udah pada tahu semua di mana? Taipei Station. Kita bareng kok sama Manajemen 2. Gimana pengalaman? Ini. Waktu itu kaget pas pertama kali ujian tuh. Satu, kita tuh tempatnya sendiri-sendiri, jauh-jauh lagi duduknya. Padahal sebelumnya udah gini. Pokoknya ntar ya, kita ini gini, Jidat. B hidung. C mulut. Belajar bareng Dagu. dulu sama teman-teman, belajar gitu malamnya. Pokoknya ini ya, kamu bagian ini ya, begini. Udah gitu. Yaudah. Jadi bagi belajarnya. Nah, waktu saya datang, ternyata duduknya jauh-jauh. Masih nggak apa-apa sih, jauh-jauh juga nggak apa-apa. Saat itu. Nah, ternyata soalnya itu nggak sama. Jadi nggak tahu dia tuh ngacaknya gimana, Bu. Jadi udah soalnya diacak, kita sama sebelah sini nggak sama, sebelah sini. Jadi emang benar-benar ngerjain sendiri. Percuma kalau nanya temen. Iya, kita kan udah levelnya mahasiswa. Dulu kan waktu itu SMA. Kita kan masih lebih tinggi. Jadi apa namanya? Udah nggak usah kerja sama temennya. Kerjasamanya pas kerja sama belajar nggak apa-apa. Tapi pas itu nggak usah nanya, karena kalau kita nanya juga percuma. Udah nanya, dia jawabannya A, kita jawab A, soalnya kita sebenarnya bukan itu, gitu beda, nggak nyambung. Ini udah duduknya jauh-jauh. Terus ada pengawas langsung dari Jakarta. Jadi emang benar-benar diawasin dari Jakarta. Gitu. Jadi diharapkan teman-teman kan punya modul semua, dibaca modulnya, insya Allah pasti bisa kok ngerjainnya. Itu yang soal-soal di sini tuh apa? Keluar apa nggak biasanya? Coba download ini apa namanya? Yang ujian mandiri tuh, ujian mandiri yang gitu kan? Ada ya? Ada. Tapi itu dibahas aja sama teman-teman. Iya ya, terus jangan lupa bawa pensil 2B sama penghapus. Jangan sampai pas hari hanya di situ kalian nggak bawa pensil, nggak bawa penghapus, terus pinjam teman, ntar malah repot kan. Jadi dari rumah udah disiapin ya pensil 2B sama penghapus, karena semuanya langsung di komputer. Jadi lubangin itu teman-teman. Sama kayak waktu kita SMA dulu, masih ingat kan? Lubangin pakai kertas. ACC ya waktu itu ya. Terus ngeceknya pakai itu transparan. Tapi satu hal deh, kata kemarin tuh PR4 Bu, Manjada Wajada yang itu, yang novel 5 Menara. Kalau kita ada niat sungguhan, insya Allah bisa. Amin. Kemarin juga alhamdulillah teman-teman juga nilainya bagus-bagus kok. Nilai kalau nggak salah UT Taiwan kayak bagus-bagus daripada UT negara yang lain. Makanya kan harus semangat ya buat ngerjainnya. Amin. Terima kasih Titin. Semangat Diri. Ini salah satu dosen favorit nih. Karena nilainya baik-baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya apa boleh langsung tanya aja. Kalau ada yang mau nyariin, aku kan single loh. Capcuk. Ya, oke, baik. Ya. Thank you ya, Tin ya. Terima kasih ya. Penjual kopi ya? Ibu kamu penjual kopi ya? Emang kenapa? Karena mau kasih
Iya.